Shalom, hari ini izinkan saya share pesan Tuhan dan mari sama-sama kita buka di 1 Raja-Raja 19 ayat 11 sampai 12. Firman Tuhan berkata, "Lalu firman-Nya keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi biasa." Dan ini kisah tentang bagaimana Allah menyatakan diri di Horeb. Dan hari itu ada sebuah angin, ada sebuah gempa, tetapi firman-Nya berkata tidak ada Tuhan di situ. Saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang kita ini sangat tahu dan bahkan ini fakta yang ada. Kita ini selalu mendengar pasti dengan yang namanya telinga. Ini sebuah panca indera yang Tuhan ciptakan untuk semua manusia. Setiap kali kita mendengar, pasti telinga yang akan merespon. Pasti kita akan pakai telinga untuk bisa mendengar. Tapi hari-hari ini, saya ini sedang belajar bahwa kita sebagai umat Tuhan, kita sebagai pasukan Tuhan, kita sebagai jemaat Tuhan, sejujurnya kita ini sedang tidak lagi selalu bisa menggunakan telinga. Menurut apa yang saya pelajari, menurut apa yang sedang saya jalankan, dan menurut apa yang sedang Tuhan ajarkan dalam hidup saya. Sesungguhnya kita ini tidak selalu bisa menggunakan telinga. Kenapa? Betul, telinga itu untuk mendengar. Tapi saya belajar, saya sedang menjalani ada suara, ada panca indera yang lebih kuat dari telinga, yaitu apa? Yaitu di hati kita. Dan hati kita seringkali bisa juga mendengar. Hati kita seringkali juga bisa merasakan. Hati kita juga seringkali bisa merasakan sekeliling kita. Dan hari itu kisahnya di Alkitab berkata, ada angin, Tuhan tidak ada di sana. Ada gempa, Tuhan tidak ada di sana. Tapi yang terakhir, ketika ada angin yang sepoi-sepoi, yang sejuk, yang tenang, yang damai, disitulah Tuhan ada. Disitulah Dia Tuhan ada. Dan saya tidak tahu dengan apa yang saudara alami hari-hari ini, tapi yang saya pelajari, yang saya dapat, yang saya sungguh sedang belajar hari-hari ini. Kita ini tidak selalu bisa dengan telinga, kita ini tidak selalu bisa dengan suara yang keras. Betul, terkadang kita perlu deklarasi, betul terkadang kita perlu berteriak minta Tuhan menolong. Tapi ada satu hal yang seringkali kita lupa, kita datang ke Tuhan dengan hati yang tenang, dengan jiwa yang tenang, dengan badai yang kita hilangkan. Seberapa kita sering menuntut Tuhan, seberapa kita sering berkata, Tuhan aku butuh jawaban doa, Tuhan aku butuh A, aku butuh B, aku butuh C. Tapi apakah sudah berapa kali dihitung dengan suara keras itu, kita berkata, Tuhan hatiku ini milik-Mu. Aku mau mendengar Engkau dari hatiku, aku mau mendengar Engkau dari yang terdalam, yang sepoi, yang tenang, yang sejuk, yang damai. Dan saya punya sedikit cerita saudara, hari itu saya sedang dalam pelayanan. Dan pelayanan ini tiba-tiba ada sedikit masalah, ada sedikit tekanan, ada sedikit sesuatu yang perlu dibereskan. Dan yang saya lakukan hari itu seperti biasa, manusia pasti panik, manusia pasti takut karena berhadapan dengan orang yang lebih besar lagi. Saya takut hari itu, saya panik, saya selalu coba berusaha yang sering saya lakukan. Kebiasaan-kebiasaan yang sering saya lakukan. Saya doa yang kencang, saya deklarasi segala macam. Bukan berarti itu salah, tidak. Tapi hari itu saya lupa untuk menenangkan hati saya. Sampai saya tidak bisa mendengar Tuhan ini mau bawa saya kemana. Singkat cerita, saya ingat sekali dalam sebuah perjalanan, saya menuju satu tempat, tiba-tiba di hati saya seperti ada yang berbicara. Tiba-tiba di hati saya seperti ada yang membisikkan sesuatu. Dan saya coba tenangkan diri saya coba tenangkan jiwa saya yang takut ini. Saya coba tenangkan hati saya. Dan tiba-tiba saya teringat di hati saya akan satu orang. Saya teringat akan satu orang dan hari itu juga saya langsung hubungi dan temui. Dan betul saja saudara, tiba-tiba orang itu sangat membantu saya banyak sekali. Sampai apa yang saya kerjakan ini nyaris sempurna. Sampai apa yang saya sedang kerjakan, saya sedang buat, ini nyaris sempurna. Dan yang saya tahu hari itu, bukan berarti doa saya, deklarasi saya itu sia-sia, enggak. Tapi ternyata dari sisi Tuhan, Dia sangat ingin kita belajar mendengar bukan hanya dari telinga, tapi dari yang dalam, yang tidak terlihat. Tuhan sangat ingin bukan suara dunia yang lebih besar,
Tuhan sangat ingin bukan tentang pressure kita yang lebih besar. Tuhan sangat ingin bukan tentang badai yang lebih kencang. Tuhan sangat ingin bukan tentang perkataan manusia yang merobohkan hatimu. Tapi ini tentang bagaimana hatimu mau terbuka untuk Tuhan berbicara. Hatimu terbuka untuk Allah menyatakan dirinya seperti di Horeb hari itu. Tuhan sangat ingin hati kita terbuka sampai seperti angin sepoi-sepoi yang mendatangkan Tuhan hari itu. Buat saya hari itu cukup menegur saya dengan keras. Betul, saya mengerjakan dengan semua apa yang saya tahu. Tapi ternyata di hati saya belum bisa terima Tuhan tuh mau berbicara. Dan saya bersyukur hari itu Tuhan menegur hati saya. Sampai akhirnya saya tahu ternyata ini bukan tentang apa yang berisik. Bukan tentang selalu apa yang kita teriak-teriakan. Itu tidak salah sekali lagi. Tapi ini tentang bagaimana terkadang Tuhan menginginkan hati yang tenang, jiwa yang tenang. Sampai dia bisa datang dengan yang sepoi tadi. Sampai dia bisa datang dengan yang tenang juga. Sampai dia bisa menguasai jiwa, hati, dan pikiran setiap kita. Hari ini saya sungguh berdoa setiap kita dimanapun kita berada. Tenangkan hatimu, tenangkan pikiranmu, tenangkan jiwamu. Manusia tidak bisa menolong engkau banyak. Tapi dia Tuhan yang bisa menolong engkau saat hatimu mau mendengar. Saat hatimu mau mendengar, saat hatimu mau terbuka. Hilangkan semua suara, hilangkan semua pressure, hilangkan semua badai, hilangkan semua kenyataan yang ada. Kebenarannya adalah Tuhan mau berbicara dengan hati setiap kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.